Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Membangun Kecemasan yang Benar. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sedangkan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Artinya, gelombang besar manusia sesungguhnya sedang berjalan menuju kebinasaan kekal. Dunia sedang menuju kepada kehancuran. Ironinya, hampir semua manusia, termasuk orang Kristen, tidak menyadari akan hal ini. Sedikit sekali orang yang menyadari dan memiliki kecemasan yang tinggi mengenai atau terhadap banyaknya manusia yang sedang menuju ke dalam kegelapan abadi. Memang tidak sedikit juga orang rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan pelayanan, bahkan menjadi pendeta. Tetapi sedikit orang yang memiliki kecemasan atau perasaan krisis yang tinggi terhadap atau mengenai gelombang besar orang yang sedang menuju kegelapan. Kebanyakan hanya mendengar dan dalam hati setuju dengan hal ini, tetapi tidak ada respon secara benar dengan tindakan konkret membangun perasaan krisis atau perasaan cemas terhadap atau mengenai gelombang besar orang yang menuju kegelapan. Krisis atau kecemasan dalam pelayanan memang ada, tapi kalau jujur, fokusnya kurang atau tidak tepat. Rasa khawatir memang ada, apalagi seseorang yang menjadi pelayan jemaat atau hamba Tuhan. Tapi belum tentu tentang keselamatan jiwa-jiwa. Biasanya, krisis atau khawatirnya disebabkan karena berkurangnya jemaat, keuangan yang tidak mencukupi, perbaikan gereja yang belum terselesaikan, atau bagaimana bisa memiliki fasilitas ibadah seperti gereja besar, dan sebagainya. Berdoa sih berdoa, bahkan berpuasa. Tetapi pokok doa dan pergumulannya bukanlah pokok pergumulan yang seharusnya dia gumuli bersama Tuhan. Dan biasanya orang-orang seperti ini tidak hanyut di dalam pertumbuhan iman, sehingga fokusnya meleset. Saudara, fokus yang benar harusnya bagaimana mengalami proses pendewasaan, bagaimana benar-benar mengalami proses kesempurnaan untuk semakin sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus, semakin menguasai pikiran, perasaan, dan mengenakan pikiran perasaan Kristus, semakin bisa mengendalikan mulut, menjaga perkataan, dan menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, kalau orang bisa fokus di situ, dia akan akhirnya pasti memiliki krisis, yaitu perasaan krisis dan cemas akan keselamatan orang lain. Itu betul, saudara. Sebab tanpa mengalami perasaan krisis terhadap dirinya sendiri, maksudnya bagaimana menyelamatkan dirinya dari api kekal, bagaimana agar hidupnya tetap ada di hadirat Tuhan dan tidak terpisah dari Dia, maka tidak mungkin seseorang memiliki perasaan krisis terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak mungkin. Saudara bisa perhatikan itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Adakah kita mengalami krisis dan cemas atas keadaan kita sendiri? Kalau belum, jujur ya saudara, kita harus membangun rasa cemas itu. Bahkan itu harus menjadi hal yang sangat mendesak.
Karena untuk bisa ada di hadirat Tuhan di kekekalan nanti tidak bisa mendadak, tetapi harus dimulai sejak di bumi ini. Orang yang tidak hidup di hadirat Allah sejak di bumi ini tidak mungkin hidup di hadirat Tuhan di kekekalan. Tidak mungkin. Saudara, Tuhan itu sabar. Dia memberikan kita kesempatan untuk berubah. Pasti ada peringatan demi peringatan dari Tuhan. Pasti. Iya, karena tidak mungkin orang mendadak bisa pindah frekuensi dari frekuensi dunia lalu masuk frekuensinya Tuhan. Tidak mungkin. Maka kita harus krisis dan cemas terhadap keadaan hidup dan keadaan rohani kita sendiri. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali dengan hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Dosa sekecil dan sehalus apapun tidak boleh kita toleransi. Roh Kudus pasti kasih tahu kita segala sesuatu yang membuat Tuhan tidak nyaman, dan itu bertahap. Suatu saat kita akan tahu bahwa apa yang dulu kita pandang bukan kesalahan dan kita masih bisa menikmatinya, ternyata itu tidak patut kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus memiliki perasaan krisis, perasaan cemas, bahwa masih ada unsur-unsur kedagingan di dalam diri kita, sehingga kita bisa melihat kedalaman hati kita sendiri, walaupun orang lain tidak tahu. Lalu kita bisa berkata kepada diri kita, oh ternyata dalam diriku masih ada kesombongan, kesewenang-wenangan terhadap orang, ada sikap menindas walau tidak nampak, dan lain sebagainya. Kita akui itu semua di hadapan Bapa, saudara. Dan di dalam kebesarannya, Bapa pasti mau dan terus akan membersihkan kita dari unsur-unsur kekafiran, unsur-unsur kedagingan. Sayangnya, banyak orang Kristen yang tidak memiliki rasa krisis dan cemas yang benar seperti itu. Kenapa? Karena pola pikirnya masih seperti anak dunia. Memang mereka bukan orang jahat yang melanggar moral umum. Bahkan bisa jadi mereka juga ada di tengah-tengah pelayanan. Tetapi mereka tidak atau belum fokus ke Tuhan secara benar. Akibatnya, mereka tidak memiliki perasaan krisis yang sepantasnya atau kecemasan mengenai jiwa-jiwa yang akan terhilang. Saudara, jujur ya, kita juga belum sempurna. Masih ada unsur-unsur kedagingan yang tidak kudus yang melekat. Tetapi kita mau semua itu digugurkan, diluruhkan. Maka kita ajak saudara semua bergaul dengan Tuhan melalui kehidupan doa secara benar yang disertai ketulusan dan kemurnian hati. Tidak mungkin kalau itu kita lakukan, hidup kita tidak bisa menjadi bersih. Tidak mungkin. Percayalah. Walaupun demikian, tetap saja kita harus betul-betul berjuang tanpa batas, saudara. Hidup kita harus benar-benar kita petakan agar selalu bisa berada di hadirat Tuhan. Maksudnya begini, bangun tidur mau kemana, mau berbuat apa, mau bertemu siapa, dengan siapa kita kumpul-kumpul, semua harus dipetakan, harus dijadwalkan dengan ketat, lalu benar-benar kita jalani. Dengan demikian, kitalah yang mengatur suasana, bukan suasana yang mengatur kita. Kitalah yang mengendalikan irama hidup kita, saudara. Bisa saja ada ajakan dari teman untuk ketemuan dan itu mendadak. Kalau hidup tidak kita petakan, kita akan setuju. Apalagi kalau di sana ada teman-teman lain yang sudah menunggu. Tetapi kalau kita memetakan waktu hidup dengan baik, kita akan mempertimbangkan
Apakah ini menguntungkan untuk perjalanan hidup saya atau tidak? Apalagi kalau kita sudah mulai belajar hidup di hadirat Allah. Tentu kita akan mempertimbangkan apakah ini merusak hadirat Allah atau tidak. Kalau tidak membawa berkat rohani, tidak usah. Kita harus serius dan tegas. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sedang mencemaskan diri kita. Dan secara tidak langsung, kita sedang membangun krisis terhadap keselamatan jiwa-jiwa. Dan itu krisis yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.